Namaku Rina. Usia 34 tahun. Aku menikah dengan seorang duda bernama Pak Seno, yang usianya 15 tahun lebih tua dariku. Ia seorang kontraktor bangunan, sering bepergian keluar kota untuk proyek. Kami menikah 2 tahun lalu, dan sejak itu, aku tinggal bersama anak tirinya, Fajar. Fajar masih 17 tahun. Tinggi, pendiam, dan jarang bicara. Sejak awal aku masuk ke rumah ini, ia selalu menjaga jarak. Tidak pernah menyapaku ibu, hanya Bu Rina. Awalnya aku menganggap itu biasa. Remaja seusianya memang sedang mencari identitas. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa jarak yang ia jaga itu akan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Pak Seno sedang pergi lagi. Kali ini katanya proyek di Semarang. 2 minggu. Itu berarti hanya aku dan Fajar di rumah. Malam itu, aku sedang menonton televisi di ruang tamu. Pakaianku biasa, daster lengan pendek, rambut digulung seadanya. Cuaca panas, dan rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Fajar belum keluar dari kamarnya sejak pulang sekolah. Aku menuju dapur, membuat teh. Saat aku membuka kulkas, aku mendengar langkah kaki. Bu Rina. Suaranya dari belakang. Aku menoleh. Fajar berdiri di ambang pintu dapur. Matanya menatap lurus, bukan ke wajahku, tapi ke pundak dan lengan telanjangku. Aku refleks menarik dasterku lebih rapi. Kamu lapar? Ibu belum masak, kataku gugup. Dia hanya menggeleng. Tapi matanya tak beranjak dari tubuhku. Besok ada ujian? Tanyaku, berusaha mencairkan suasana. Iya, jawabnya singkat. Tapi nadanya lain. Seperti berat. Seperti sedang menahan sesuatu. Aku cepat-cepat kembali ke ruang tamu. Tapi bahkan dari sana, aku merasa tatapannya masih menempel di kulitku. Malam-malam berikutnya, Fajar mulai sering keluar kamar. Kadang pura-pura ke dapur. Kadang hanya berdiri di balkon belakang, seolah mencari udara. Tapi aku tahu, dia sedang mengamati. Pernah satu malam, saat aku menggantung pakaian di belakang, aku merasa ada yang memperhatikan. Dan benar saja, Fajar berdiri di pintu, diam, menatapku lama. Kenapa? Tanyaku. Enggak apa-apa, jawabnya, masih dengan tatapan yang membuat darahku dingin. Aku mulai gelisah. Tapi aku juga tak bisa bicara ke siapapun. Pak Seno jauh. Dan aku juga merasa bersalah. Entah kenapa. Mungkin karena aku mulai memperhatikan Fajar lebih dari seharusnya. Mungkin karena aku juga merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Suatu sore, listrik padam. Rumah jadi gelap. Aku mencari lilin di dapur, dan saat menyalakannya, Fajar tiba-tiba muncul di belakangku. Jarak kami sangat dekat. Nafasnya terasa di tengkuku. Aku terkejut dan hampir menjatuhkan lilin. Maaf, Bu, katanya cepat. Jangan berdiri terlalu dekat begitu. Tegurku pelan, jantungku masih berdetak kencang. Ia tidak menjawab. Hanya menatapku lama. Lalu ia berkata pelan, hampir berbisik, Ibu cantik, ya. Pantas ayah nikahin ibu. Aku membeku. Kata-kata itu bukan kata seorang anak kepada ibu tirinya. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku mengganti dasterku dengan yang panjang. Mengunci pintu kamar. Tapi tetap saja pikiranku tak tenang.
Aku merasa seperti perempuan yang sedang bermain api. Padahal aku tidak pernah berniat. Tapi bayangan Fajar, wajahnya, suaranya, sorot matanya, menghantui setiap sudut pikiranku. Aku mulai menghindarinya. Bangun lebih pagi, keluar rumah lebih sering. Tapi Fajar malah semakin sering muncul. Dia mulai duduk di ruang tamu saat aku ada di sana. Mulai menyentuh bahuku dengan alasan sepele. Ada semut, Bu. Mulai memanggilku bukan Bu Rina lagi. Tapi hanya Rina. Puncaknya terjadi malam Jumat. Aku baru selesai mandi, dan handukku melorot sedikit di pundak saat aku membuka pintu kamar mandi. Fajar berdiri tepat di depan kamar. Kami saling kaget. Tapi dia tidak berpaling. Dia menatap lama. Dan saat aku hendak bicara, dia berkata pelan, "Aku mimpi ibu semalam." "Dek." "Apa?" tanyaku, suaraku bergetar. Ia tersenyum kecil. "Tapi gak apa-apa, kan? Mimpi gak dosa, Bu." Lalu ia pergi ke kamarnya, meninggalkanku dengan tubuh gemetar dan napas tak teratur. Dan malam itu, aku menangis. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu sesuatu di dalam diriku juga mulai goyah. Dan dosa mungkin hanya soal waktu. Sejak malam itu, aku tak bisa lagi memandang Fajar dengan tenang. Setiap kali langkah kakinya terdengar di lorong, jantungku langsung berdebar. Setiap suara pintu kamarnya terbuka, tubuhku refleks menegang. Rumah ini yang dulu terasa besar dan tenang, kini menjadi sempit, panas, dan penuh ketegangan. Aku mencoba melaporkan perasaan ini ke Pak Seno lewat telepon, tapi lidahku keluh. Apa yang bisa kukatakan? Bahwa anak tirinya memimpikanku? Bahwa aku merasa diinginkan oleh bocah 17 tahun yang seharusnya kupandang sebagai anak? Itu gila. Tapi lebih gila lagi, karena aku sendiri mulai tak bisa membohongi diri. Fajar semakin berani. Ia mulai mengetuk pintu kamarku malam-malam. Alasannya macam-macam. Ada kecoa di kamarnya. Listrik meledak. Sakit perut. Tapi setiap kali aku bukakan pintu, matanya selalu bicara lain. Pernah suatu malam, saat aku tertidur di sofa dengan TV masih menyala, aku terbangun karena selimut tiba-tiba sudah menutupi tubuhku. Dan di lantai, ada gelas air hangat dan selembar kertas kecil. Tidur yang nyenyak, Rina. Kamu cantik sekali waktu tertidur. Tulisan tangan itu milik Fajar. Aku meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Tapi kata-katanya terlanjur menempel di benakku. Dan parahnya, aku tersenyum saat membacanya. Apa yang sedang terjadi padaku? Satu sore, aku sedang mencuci pakaian di belakang rumah. Pakaianku basah dan menempel di tubuh. Aku tak sadar Fajar memperhatikanku dari jendela dapur. Saat aku menoleh, dia cepat-cepat pura-pura mengambil air. "Kenapa ngelihatin?" tanyaku, mencoba tegas. Dia tersenyum. "Enggak. Cuma, ibu kelihatan beda hari ini." "Beda gimana?" "Lebih lembut. Lebih enak dilihat." Aku memalingkan wajah. Tapi dalam hati, ada sesuatu yang bergetar. Lalu dia mendekat, menaruh gayung di ember cucian. "Ibu tahu gak?" bisiknya. "Apa?" "Ayah sering cerita, dia dulu suka ibu karena ibu gak seperti perempuan lain." Aku tak menjawab. Tapi aku rasa, aku suka ibu bukan karena itu. Tapi justru karena ibu,
jauh lebih dari yang ayah kira. Aku berdiri, membawa cucian tanpa berkata-kata. Tapi mataku tak berani menatapnya. Dan saat aku masuk kamar, aku menyadari satu hal yang menakutkan. Aku tidak marah. Dan itu adalah awal dari kehancuran. Malam minggu itu, hujan turun deras. Petir menyambar-nyambar. Televisi mati. Listrik padam. Rumah kami gelap total. Aku takut pada suara petir. Sejak kecil, aku selalu trauma. Dan saat petir terdengar sangat keras, aku refleks membuka pintu kamar, berharap ada cahaya dari ruang tengah. Tapi yang kulihat hanya siluet tubuh Fajar berdiri di ujung lorong. Dia berjalan pelan ke arahku. "Ibu takut?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. "Cuma sedikit. Boleh aku di sini sebentar?" Aku terdiam. Sebentar aja sampai hujan reda. Aku tahu ini salah. Tapi aku juga takut. Dan aku juga ingin ditemani. Aku membuka pintu perlahan. Dia masuk. Duduk di lantai, bersandar ke dinding. Kami diam cukup lama. Hanya suara hujan dan petir yang jadi pengiring. Lalu dia berkata, "Waktu kecil, aku sering tidur sama ibu kandungku pas lagi hujan kayak gini." Aku menoleh. Tapi sekarang, ibu kandungku udah nggak ada. Aku melihat mata Fajar berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sisi rapuhnya. Aku duduk di ranjang. Mengambil selimut, menutup kakiku. "Maaf. Ibu gak pernah tanya soal itu." Dia menggeleng. "Gak apa-apa. Aku juga jarang cerita. Tapi malam ini, entah kenapa aku pengen cerita." Kami bicara lama tentang ibunya, tentang masa kecilnya, tentang betapa kesepiannya dia sebelum aku masuk ke rumah ini. Dan akhirnya dia bilang, "Aku seneng kamu di sini. Tapi kadang aku juga benci. Karena aku gak bisa milikin kamu." Dek. Aku terdiam. Nafasku tercekat. "Fajar, kamu sadar gak apa yang kamu bilang?" Dia mendekat pelan. Masih duduk di lantai. Matanya menatapku seperti bukan anak remaja lagi, tapi laki-laki dewasa yang tahu apa yang ia inginkan. "Ibu juga ngerasain, kan?" "Enggak." "Kamu salah," jawabku cepat. "Tapi kenapa kamu gak usir aku dari kamar ini?" Aku terdiam. Dan dalam diam itu, kami saling tahu jawabannya. Tiba-tiba petir menyambar keras. Aku terlonjak. Dan dalam gerakan refleks, aku meraih tangan Fajar. Ia tak melepasnya. Tanganku tetap di genggamannya. "Lama. Tidur aja," katanya. "Aku duduk di sini sampai kamu tenang." Aku berbaring, membelakangi dia. Tapi aku masih merasakan tangannya menggenggamku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidak mengunci kamar. Dan membiarkan seseorang yang seharusnya kusebut anak, berada begitu dekat dengan detak jantungku. Aku tidak tahu kapan dia keluar kamar. Tapi saat aku bangun pagi, selimutku rapi, tanganku kosong, dan di bantal sebelahku ada sehelai rambut. Rambut Fajar. Dan hatiku tahu, dosa sedang mengetuk pintu. Setelah malam itu, aku tak lagi sama. Bukan hanya karena selimutku pagi-pagi sudah rapi, atau karena sehelai rambut Fajar yang tertinggal di bantalku. Tapi karena aku tahu, aku tak menolak.
Dan ketidaktegasan itu adalah bentuk persetujuan yang paling berbahaya. Hari-hari berikutnya, aku dan Fajar seperti sedang memainkan sandiwara. Di pagi hari, kami pura-pura tak saling melihat. Saat sarapan, aku bicara secukupnya. Ia pun begitu. Tapi setiap kali mata kami bertemu, ada yang meletup di dada. Satu malam, aku mendengar pintu kamarnya terbuka pelan. Langkah kakinya berhenti tepat di depan kamarku. Aku bisa merasakannya, meskipun pintu masih tertutup. Aku tidak berani bergerak. Lalu langkah itu menjauh. Kembali ke kamarnya. Dan aku menangis. Bukan karena lega, tapi karena kecewa pada diriku sendiri. Malam Jumat berikutnya, Pak Seno menelepon. Katanya proyeknya molor. Ia belum bisa pulang, mungkin seminggu lagi. Hatiku bergetar. Itu berarti, aku dan Fajar akan kembali tinggal berdua. Dalam rumah yang terlalu sempit untuk menyembunyikan dosa. Dan seperti sudah ditulis takdir, malam itu, semuanya runtuh. Aku sedang mengganti spray tempat tidur. Rambutku dibiarkan terurai, dasterku tipis karena cuaca sangat panas. Tanpa sadar, pintu kamarku tidak terkunci. Fajar mengetuk pelan. "Ibu, boleh pinjam penghapus?" Suaranya dari luar. Ada di laci dapur. "Yang besar, Bu." "Yang putih itu." Aku mendekati pintu. Tapi saat hendak membuka, ia sudah mendorong pelan. Dan pintu terbuka sedikit. Kami saling terkejut. Mataku langsung menangkap wajahnya yang menunduk, tapi sempat melirik tubuhku. "Maaf, aku gak sengaja buka." Aku menarik pintu cepat-cepat. "Tunggu di ruang tengah. Nanti ibu ambilkan." Tapi dia tidak pergi. Dia berdiri di depan pintu. Tak bergerak. "Aku gak kuat lagi, Bu," katanya lirih. "Dek. Fajar, jangan mulai lagi." Dia menatapku. Matanya seperti malam-malam sebelumnya, tapi kali ini ada luka di sana. "Kenapa kamu biarkan aku waktu itu? Kenapa kamu gak usir aku dari kamar?" Aku terdiam. Lidahku kaku. "Kamu juga merasain, kan?" lanjutnya. Aku menggigit bibir. "Itu salah, Fajar." Tapi kita udah terlalu jauh untuk pura-pura benar. Ia mendorong pintu sedikit lebih lebar. Dan dalam sekejap, jarak kami hilang. Tubuhnya begitu dekat. Nafasnya hangat di pipiku. Tangannya menyentuh lenganku, ringan, tapi penuh makna. Aku tidak bergerak. Lalu, aku membalas sentuhan itu. Hanya 1 detik. Tapi cukup untuk menegaskan segalanya. Fajar menciumku. Bukan seperti anak pada ibu, tapi seperti pria pada wanita. Dan aku tidak menolaknya. Kami terjatuh di ranjang. Pakaian kami tak sepenuhnya lepas, tapi cukup untuk menyalakan api yang sudah lama kami tahan. Tangannya menjelajahi kulitku seperti menghafal sesuatu yang sudah lama diinginkan. Aku menangis dalam pelukannya. Tapi bukan karena sedih. Aku menangis karena aku tahu, aku tidak akan bisa kembali ke titik sebelum ini. Kami melangkah terlalu jauh. Dan pintu dosa itu kini terbuka lebar. Setelah itu, Fajar langsung keluar kamar. Tidak bicara apapun. Tidak menatapku. Aku hanya duduk di tepi ranjang. Tanganku gemetar. Kulitku terasa terbakar. Dalam hati, aku ingin mati malam itu juga.
Tapi hidup belum selesai menghakimiku. Pagi harinya, Fajar bersikap seperti biasa. Ia sarapan sendiri, lalu berangkat sekolah. Tak ada kata-kata. Tak ada pandangan. Dan aku merasa seperti mayat berjalan. Aku menatap bayanganku di cermin. Mata sembab. Leher ada bekas merah samar. Dasterku masih tergeletak di lantai. Aku mandi dengan air dingin. Mencoba mencuci semua dosa. Tapi rasa bersalah itu tak bisa larut. Karena dosa ini bukan hanya soal moral, tapi soal darah. Aku ibu tirinya. Dan itu tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh siapapun. Hari-hari berikutnya berubah. Fajar menjadi sangat pendiam. Ia tidak lagi mengetuk kamarku. Tidak lagi mencari-cari alasan untuk dekat. Tapi, ia juga tak pergi. Ia tetap ada di rumah. Tetap menatapku diam-diam. Tapi dengan luka, seperti seseorang yang mencicipi surga, lalu dilempar ke neraka. Aku mencoba bicara padanya malam itu. Fajar, kita harus lupakan malam itu. Dia tidak menoleh. Hanya berkata, ibu gak pernah benar-benar mencintaiku, ya? Aku terdiam. Cuma pelampiasan. Karena ayah gak ada. Bukan begitu, bisikku. Tapi aku mencintaimu, Bu. Benaran. Sejak lama. Aku memejamkan mata. Cinta kita gak akan diterima dunia, Fajar. Dia berdiri. Aku gak butuh dunia. Lalu ia masuk ke kamar. Menutup pintu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa kehilangan sesuatu yang bahkan tak pernah jadi milikku. Seminggu kemudian, Pak Seno pulang. Rumah kembali ramai. Suara langkah beratnya, suara batu kecilnya, aroma kopinya. Tapi semuanya terasa asing bagiku. Karena setiap kali aku menatap wajah suamiku, aku melihat bayangan anaknya sendiri. Dan setiap kali Fajar memanggilku, Bu, di depan ayahnya, hatiku terasa robek. Aku ingin kabur. Tapi kemana? Dan dari siapa? Dari Fajar? Atau dari diriku sendiri? 3 minggu telah berlalu sejak malam itu. Sejak batas antara aku dan Fajar benar-benar hancur. Sejak tubuhku menyambut sesuatu yang tak seharusnya hadir. Pak Seno telah kembali ke rumah. Rutinitas kami tampak normal dari luar. Sarapan, sholat berjamaah, suara berita dari TV. Tapi di balik itu semua, rumah kami sebenarnya retak, halus, perlahan, tapi pasti menuju jurang yang lebih dalam. Dan aku mulai merasa aneh dengan tubuhku sendiri. Pagi itu, saat sedang mencuci piring, aku mendadak mual. Aroma minyak goreng yang biasa tak mengganggu, tiba-tiba membuatku ingin muntah. Aku buru-buru ke kamar mandi. Muntahku tak bisa ditahan, tubuhku lemas, dan perutku terasa seperti dihantam batu. Pak Seno mengetuk pintu kamar mandi. Bu, kenapa? Masuk angin. Aku menjawab, iya, cuma pusing dikit. Tapi sebenarnya, ini bukan pusing biasa. Aku mulai menghitung hari. Dan aku sadar. Sudah lebih dari 1 bulan aku tidak datang bulan. Hari berikutnya, aku pergi ke apotek. Berpura-pura membeli obat flu, tapi di sela itu, aku menyelipkan 1 kotak tes pack ke tas. Di rumah, aku menunggu malam. Menunggu semua tidur. Aku masuk kamar mandi. Tanganku gemetar saat membuka kemasan.
Beberapa menit kemudian, 2 garis merah terang. Jelas. Tegas. Aku terduduk di lantai kamar mandi. Dunia runtuh. Seluruh tubuhku seperti tidak lagi milikku. Aku hamil. Dan aku tahu pasti. Itu bukan anak Pak Seno. Malam itu, aku tak tidur. Aku hanya duduk di ujung ranjang, menatap gelap, mendengar suara kipas angin tua yang berdetak lambat. Di kamar sebelah, Pak Seno mendengkur ringan. Dan di ujung lorong, kamar Fajar tertutup rapat. Aku ingin membangunkannya. Ingin berkata, ini tanggung jawabmu. Tapi aku juga tahu, aku tak bisa menghancurkannya seperti itu. Ia masih anak sekolah. Masih remaja. Masih punya masa depan. Dan aku sudah selesai. Beberapa hari kemudian, Fajar mulai memperhatikanku lagi. Ia duduk lebih lama di ruang tamu. Menatapku diam-diam. Tapi kali ini, ada ketakutan di matanya. Seolah ia tahu. Seolah tubuhku memberi sinyal yang tak bisa disembunyikan. Bu, katanya pelan suatu malam saat kami hanya berdua. Iya. Kenapa ibu pucat terus akhir-akhir ini? Aku tersenyum paksa. Kecapean aja. Ia menunduk. Lalu berkata, sangat pelan, aku mimpi ibu lagi. Tapi kali ini, ibu bawa bayi. Jantungku berhenti sejenak. Aku menoleh. Bayi. Ia mengangguk. Dan bayi itu mirip aku. Aku pura-pura tertawa. Mimpi aneh. Tapi dalam hatiku, aku tahu, alam bawah sadar Fajar mulai mengerti. Satu sore, Pak Seno membawa kabar, ia akan kembali ke luar kota untuk proyek baru. 3 minggu. Mungkin lebih. Hatiku hancur. Bukan karena ia akan pergi lagi. Tapi karena aku tahu, aku tak akan bisa menahan semuanya sendirian lebih lama. Malam sebelum keberangkatan, Pak Seno mendekatiku di tempat tidur. Ia mulai menyentuhku, seperti suami kepada istri. Tapi tubuhku kaku. Aku tak bisa. Ada apa, Bu? Tanyanya. Aku hanya menjawab, lagi gak enak badan. Ia tak memaksa. Tapi matanya bingung. Dan rasa bersalahku semakin menjadi-jadi. Setelah Pak Seno pergi, rumah kembali sunyi. Tapi kali ini, bukan seperti dulu. Fajar menjadi sangat tenang. Terlalu tenang. Seolah menunggu sesuatu. Dan aku pun tak bisa berpura-pura lebih lama. Suatu malam, aku memanggilnya ke dapur. Aku berdiri di sana, memegang tespek yang telah kubungkus ulang dengan tisu. Aku menatapnya. Ia menatapku balik. Ini, kataku pelan, menyerahkan benda itu. Ia membuka perlahan. 2 garis merah. Ia diam lama. Sangat lama. Lalu bibirnya bergetar. Ibu, ini. Aku mengangguk pelan. Mataku mulai berkaca-kaca. Ia mundur 1 langkah, tubuhnya limbung. Kenapa ibu kasih tahu aku? Karena kamu ayahnya. Fajar menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lalu jatuh duduk di lantai. Aku ikut duduk. Menangis pelan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Fajar? Ia menatapku. Wajahnya penuh ketakutan, tapi juga ada sesuatu di sana, rasa tanggung jawab, meskipun samar. Kita harus bilang ke ayah. Tidak, aku refleks menjawab.
Lalu apa? Mau sembunyi terus? Aku diam. Lalu berkata lirih, kalau kamu mau pergi, aku bisa bilang ini anak dari suami. Fajar tertegun. Ibu mau menanggung semua sendirian? Aku tak menjawab. Dan malam itu, kami duduk di dapur sampai azan subuh terdengar. Tak ada solusi. Tak ada kesepakatan. Hanya dua orang yang terjebak dalam satu dosa yang kini tumbuh di dalam rahimku. Aku tahu, waktu kami habis. Perutku tak bisa disembunyikan selamanya. Dan suatu hari, kebenaran akan muncul dengan atau tanpa persetujuan kami. Dan saat hari itu datang, mungkin rumah ini tak akan lagi berdiri. 2 minggu kemudian, rumah kembali berubah. Pak Seno pulang dari proyek lebih cepat dari yang dijadwalkan. Katanya, bos besar datang mendadak dan semua pekerja diliburkan. Ia membawa oleh-oleh, tersenyum lebar, dan seperti biasa, langsung memelukku begitu masuk rumah. Tapi pelukannya terasa lain. Aku kaku. Tubuhku refleks menahan. Dan dia tahu. Kenapa, Bu? Kok dingin? Tanyanya. Aku tersenyum paksa. Kecapean. Fajar menyambut ayahnya dengan pelukan juga, tapi matanya sekilas menatapku. Pandangan itu tajam, penuh kecemasan, seolah ia sedang menunggu sesuatu meledak. Dan ia benar. Hari pertama setelah kepulangan Pak Seno, aku menyembunyikan tubuhku lebih hati-hati. Aku pakai baju longgar, tidak berdiri terlalu lama, selalu menghindari kontak mata. Tapi perubahan itu justru membuatnya curiga. Kamu sakit? Tanyanya. Enggak. Tapi kamu pucat. Jarang makan. Cuma masuk angin, Pak. Ia mengangguk, tapi matanya terus memperhatikan. Dan malam itu, ia masuk kamar lebih awal dari biasanya. Di ranjang, ia menyentuh perutku. Beda, ya? Aku tercekat. Badan kamu ada yang berubah. Aku tak menjawab. Mataku menatap langit-langit, berusaha menyembunyikan air mata. Lalu ia bertanya, dengan suara yang begitu pelan, tapi menamparku lebih keras dari teriakan manapun. Kamu hamil. Aku terdiam. Sunyi. Lalu ia duduk. Wajahnya tegang. Nafasnya mulai berat. Jawab, Bu. Kamu hamil. Aku menoleh. Bibirku gemetar. Iya. Dia terdiam sejenak. Lalu tersenyum kecil. Alhamdulillah, aku kira kamu mandul. Tapi senyum itu hanya bertahan beberapa detik. Lalu ia bertanya, pertanyaan yang tak bisa kuhindari. Ini anakku, kan? Tubuhku membeku. Dan dalam detik itu, aku tahu. Tak ada jalan kembali. Keesokan paginya, aku bangun lebih dulu. Menyiapkan sarapan. Tapi suasana rumah benar-benar tegang. Fajar tak berani menatap ayahnya. Dan Pak Seno diam. Sangat diam. Hingga akhirnya. Di tengah makan, ia berkata lirih. Kamu mimpi anakmu sendiri, Fajar? Fajar tersedak. Wajahnya pucat. Aku menjatuhkan sendok. Pak Seno menatap kami berdua. Matanya merah. Aku bukan orang bodoh. Tak ada yang bicara. Perut istrimu membesar saat aku tinggal. Dan kamu satu-satunya laki-laki di rumah. Aku mencoba menjelaskan. Tapi suaraku tak keluar. Apa yang kalian lakukan? Suaranya mulai bergetar.
Apa kalian tidur bersama? Aku menangis. Menutupi wajah. Fajar berdiri. Ayah, dengar dulu. Diam, bentaknya. Piring di meja dilempar. Meja berguncang. Fajar mundur, tubuhnya gemetar. Pak Seno berdiri, napasnya memburu. Ia menatapku dengan pandangan yang belum pernah kutemui sebelumnya. Burina, aku percaya padamu. Aku bawa kamu ke rumah ini. Aku angkat kamu jadi istri. Aku menangis. Maaf, Pak U aku. Jangan sebut aku, Pak, lagi. Hari itu, Pak Seno pergi dari rumah. Tidak bicara. Tidak membawa apapun. Hanya kunci mobil dan dompet. Dan sejak itu, aku tak pernah lagi mendengar kabarnya. Fajar mencoba bicara padaku malamnya. Ibu, aku minta maaf. Aku hanya duduk diam di kamar. Menatap cermin. Rambutku acak-acakan. Wajahku bengkak. Dan di dalam perutku, bayi itu masih tumbuh. Aku akan tanggung jawab. Kita bisa pergi dari sini, katanya. Aku menoleh. Pergi kemana, Fajar? Keluar dari kota ini. Mulai dari nol. Aku tertawa. Pahit. Kamu masih anak sekolah. Mau mulai dari nol dengan apa? Dengan dosa. Ia menunduk. Aku gak bisa, bisikku. Aku sudah hancur. Dan kamu harus selamat. Beberapa hari kemudian, aku pergi dari rumah. Tanpa pamit. Tanpa pesan. Aku meninggalkan surat untuk Fajar. Di dalamnya, aku tulis. Maaf. Aku bukan ibu yang baik. Aku bukan istri yang setia. Aku bukan perempuan yang bisa kau pertahankan. Tapi aku tetap manusia. Dan manusia harus tahu kapan waktunya menebus dosa, bukan melanjutkannya. Aku pergi ke kota kecil di luar provinsi. Tinggal di kamar sempit, bekerja sebagai penjahit kecil-kecilan. Dan sendirian, aku melahirkan anak itu. Laki-laki. Aku beri nama dia Ghaisan. Yang artinya, yang baik, yang bersih. Karena aku ingin meskipun lahir dari dosa, ia tumbuh dalam doa. Aku tak pernah tahu apa yang terjadi pada Fajar dan Pak Seno. Aku hanya dengar dari seorang tetangga, rumah itu dijual. Dan mereka pindah entah kemana. Kadang aku menulis surat. Tapi tak pernah kukirim. Karena aku tahu. Beberapa luka tidak butuh balasan. Hanya butuh waktu untuk diterima sebagai bagian dari hidup.